Apa kabar anak-anak? Sehat. Untuk pelajaran hari ini kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua sudah sarapan? Sudah ya. Berarti hari ini harus semangat. Ketua kelas menyiapkan dan berdoa. Silakan. Siap, hormat, tegak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya Pak Toto absen dulu ya. Yang pertama Ahmad Abidjar hadir. Ahmad Fauzi Ramadhani hadir. Anggi Mujibatu Suaibah hadir. Anindita Kesa Zahra hadir. Muhammad Rasya Nur Raufik, Naura Akmal Nadifa hadir. Rafa Putra Cakrawardana hadir. Semua hadir ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi baru ya. Nah, apa itu pelajaran tentang coding? Apakah coding? Coding adalah pelajaran tentang teknologi, diwajibkan atau diharuskan hidup di mana teknologi sudah berdampingan dengan kita. Nah, maka dari itu coding itu tentang pemrograman komputer. Bagaimana kita akan melakukan hidup berdampingan dengan teknologi tadi, tentunya kita menggunakan komputer. Sebenarnya coding itu bisa menggunakan komputer, bisa tidak menggunakan komputer. Nah, bagaimana kalau kita semua atau mayoritas penduduk yang ada di dunia itu menggunakan komputer, bekerja menggunakan komputer? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apa? Ada keuntungan, terus ada kekurangannya apa? Kira-kira menurut kalian? Nah, pekerjaan Menjadi terasa aja. nah itu, jadi ketika kita menggunakan komputer atau bekerja dengan komputer, pekerjaan lebih efektif, lebih cepat, bisa lebih efisiensi waktu yang digunakan akan lebih cepat. Terus apalagi lebih mudah, lebih terpercaya ya, meminimalisir kesalahan. Nah, anak-anak, kita fokus ke materi. Pak Toto akan menampilkan materi pada pagi hari ini. Silahkan dicermati ya. Nah, apa? Coding dan
kecerdasan artifisial, berpikir komputasional. Apakah kalian sudah ada yang mengenal? Belum. Semuanya masih asing? Asing. Belum pernah melihat ini, mendengarkan ini? Belum. Ya, mari kita pelajari. Komputer. C. Apa yang dilakukan komputer? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, komputer bisa menghitung, menggambar, bahkan mengenali wajah. Akan tetapi komputer hanya bekerja sesuai dengan perintah manusia. Apakah komputer nanti setelah diperintah manusia bekerja seenaknya? Tentu tidak. Karena apa? Sesuai dengan perintah manusia. Nah, komputer bisa menghitung, menggambar, bahkan mengenali wajah. Ketika wajah itu sudah terlihat, wajah itu sudah sesuai dengan data, maka dia bisa mengenali suatu contoh hewan. Hewan dengan karakter yang sama, tapi dengan hewan yang berbeda. Contoh misal, anjing dan kucing. Nah, komputer bisa mengenali mana yang anjing dan mana yang kucing. Komputer juga bisa menggambar. Bagaimana menggambar kucing dan bagaimana menggambar anjing. Komputer juga bisa menghitung berapa jumlah kucing dan berapa jumlah anjing. Suatu misal seperti itu. Nah, akan tetapi komputer bekerja di bawah kendali manusia. Selanjutnya, apa itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Nah, ada 4 langkah berpikir komputasional. 4 langkahnya apa saja? Yang pertama ada dekomposisi. Terus yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat ada algoritma. Dari yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi yaitu analogi di kehidupan sehari-hari itu masalah. Jadi masalah utama dari apa yang menjadi objeknya. Tugas membuat kue ulang tahun misalnya. Nah, tugasnya membuat kue ulang tahun. Kita akan menggali terkait dengan dekomposisinya. Yang pertama ada siapkan bahan. Yang kedua campur adonan. Yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam. Nah, ini istilah komputer bekerja. Istilah komputer bekerja kita analogikan ke dalam sebuah objek. Bagaimana tugas membuat kue ulang tahun, seperti itu ya. Nah, ini hanya analoginya, ini hanya istilahnya, seperti itu. Nah, yang pertama siapkan bahan. Bahan dari kue ulang tahun itu apa saja? Ya, ada tepung, ada telur, ada mentega, ada susu dan sebagainya. Banyak kan? Nah, di situ adalah dekomposisi. Ketika sebelum menjadi kue ulang tahun yang menarik, sudah dikemas,
sudah di apa bentuk seperti misalnya hati, seperti menara, seperti apa macam-macam kan. Nah itu ada bahan-bahan yang kecil di situ pemecahannya. Nah campur adonan apa saja tadi, ada tepung, ada dan lain sebagainya yang sudah kalian sebutkan. Terus apa lagi ada setelah dicampur? Panaskan Siap. oven. Panaskan oven. Di mana? Di atas kompor atau tungku yang sudah membara. Terus apa lagi? Loyang. Ya, tuang loyang adonannya tadi. Loyang itu apa? Alat untuk mencetak, cetakannya. Terus yang kelima ada Panggang. panggang. Silahkan yang sudah di apa tadi? Di ya itu di panggang. Terus saya sudah gitu, sudah selesai apa belum? Udah. Nah, masih dihias. Yang terakhir itu dihias agar lebih cantik dan menarik. Tentang dekomposisi sudah paham? Paham. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua ada apa tadi? Pengenalan pola. Apakah pengenalan pola ini? Pengenalan pola. Jadi pola yang ditentukan dari pengalaman. Pengalaman apa tadi? Membuat kue ulang tahun. Nah, bayangkan kamu pernah membuat 3 jenis kue ulang tahun. Ini yang dimaksud pengenalan pola tadi. Contoh, ketika kamu membuat kue itu berbagai jenis. Ada apa saja? Kue coklat. Bisa kue coklat, Kue keju, ada Kue stroberi. apakah bahannya berbeda? Berbeda. Sama. Bahan utamanya adalah apa? Tepung. Halo. Margarin. Sama apa enggak? Sama. Yang membedakan apanya? Rasa. Mungkin hanya toppingnya saja atau sedikit rasa-rasanya berbeda, akan tetapi rasa dasarnya sama karena berbahan yang sama. Semua berbeda rasa. Kue coklat, kue keju, kue stroberi pasti rasanya berbeda. Tapi ada kesamaan di bahan dasarnya tadi karena sama-sama tepung. Tapi ada pola yang sama dalam proses pembuatannya. Apa tadi? Tetap berbahan yang sama, hanya sebagian kecil yang untuk merubah rasa. Ini terkait dengan pengenalan pola. Ada pertanyaan sampai di sini? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kita lanjut ya. Ketiga ada apa? Abstraksi. Nah, abstraksi. Apakah abstraksi? Hanya langkah. Jadi abstraksi itu hanya langkah utama yang disampaikan, tidak menjelaskan detailnya. Suatu contoh, ukuran loyang, suhu oven, jenis tepung atau merek bahannya. Kenapa kita membuat contoh itu ukuran loyang? Jadi ketika kalian membuat kue dengan bentuk bulat seperti menara, apakah kalian akan menggunakan loyang-loyang yang lain? Tentu tidak, cukup dengan satu loyang saja. Jadi kita tidak usah berpikir loyang mana yang kita gunakan, apakah kita harus beli loyang kembali, itu tidak. Dengan loyang yang sudah ada, yang sudah disediakan, itu cukup ya untuk meminimalisir anggaran atau biaya yang akan kita gunakan, karena sama-sama nanti ketika dijual dengan harga
kue ulang tahun dengan besar sama, ya, tingkat kesulitannya sama, ukurannya sama, itu harganya juga sama. Kalau kita menambah biaya dengan membeli bahan-bahan yang tidak penting, itu akan merugi. Itu tentunya. Suhu oven juga tidak perlu apa ya, dipikirkan tentang suhu oven ini, mungkin lebih ke mengarah ke saat kecilnya saja. Gitu. Kalau kemarin yang pertama pada saat membuat itu tidak begitu matang, karena suhunya mungkin kurang besar. Kalau pernah sebelumnya membakar atau mengoven kue gosong, ya mungkin suhunya itu besar. Jadi tidak perlu itu. Kalau sudah terbiasa itu fokus ke loyang, pakai loyang, terus nanti juga dibakar dengan oven. Nah itu tentunya abstraksi ini hanya langkah-langkah yang utama saja. Berarti di oven, ya, pakai loyang, ya, menggunakan tepung, terus mereknya apa enggak perlu, tepungnya apa enggak perlu. Yang penting kalau tepung terigu ya tepung terigu. Ada yang merek apa, ada yang merek ini itu dan lain sebagainya, mungkin itu tidak perlu. Karena ketika kita sudah berbahan tepung, pasti nanti akan jadi kue ulang tahun. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjut yang nomor 4. Yang nomor 4 tadi apa? Algoritma. Algoritma. Nah, algoritma ini kamu tahu bahwa kamu harus mengikuti langkah demi langkah dengan urutan yang benar atau kuenya akan gagal. Langkah demi langkah itu ya tadi kita pasti yang pertama beli tepung atau mencari bahannya dulu. Kemana ya? Suatu toko lah, kita belanja bahan. Setelah itu diapakan? Dibuat adonan, dicampur. Terus habis itu di apa namanya itu? Diaduk-aduk itu, pakai mesin itu. Mixer. Habis itu siapkan loyangnya, terus tuangkan adonan ke loyang, terus lalu di oven, terus dihias. Apakah kalian bisa melakukan atau membuat kue dengan cara tidak berurutan? Tentu tidak. Misalnya dihias dulu, baru belanja. Apanya? Ya, itu kan tidak ada. Apa di oven dulu, baru itu di mixer. Nah, buat adonan. Kan ya aneh. Apa yang di mixer? Air mungkin, bukan adonan roti. Itu ya, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya anak-anak, selanjutnya anak-anak, pengenalan machine learning. Machine learning itu apa? Cara komputer belajar dari data. Ya, salah satu bisa dibaca. Cara komputer belajar dari data seperti manusia atau belajar dari pengalaman. Ya. Cara komputer belajar dari data. Jadi datanya dulu baru dipahami oleh komputer, baru komputer apa? Mengerjakan. Seperti manusia belajar dari pengalaman. Pengalamannya apa? Membuat kue tadi, membuat kue ulang tahun. Sama halnya komputer ketika tidak diperintahkan secara urut, mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma, hasilnya juga tidak
simal. Seperti ketika kita melakukannya di bolak-balik, membuat roti di bolak-balik setelah apa? Setelah mencari bahan, terus sudah diadon, ya, diaduk, ternyata bahannya ada yang kelewatan. Nah, ketika diaduk berhenti ini, ada proses yang terhenti, kalian baru mendapatkan bahan pelengkap tadi. Itu nanti hasilnya juga tidak akan sempurna. Contoh sederhananya, komputer melihat banyak gambar kucing, anjing, lalu bisa menebak mana kucing dan anjing. Halnya kalian, ketika kalian melihat kucing, ketika kalian melihat anjing, apakah bisa membedakan? Ada kucing yang lucu mirip dengan anjing, bisa membedakan? Bisa membedakan, ya. Karena besar. Contohnya, nah, kalian bisa mengenali ada berapa kucing di gambar tersebut. 4. Sebutkan kucing yang pertama di nomor berapa? 1. Terus yang kedua di nomor berapa? 3. Terus 5. Terus 6. di nomor 6. Kalau anjing 2. 2. Terus 4. Ada berapa jumlah kucing yang ada di gambar itu? 4. Nah, itu komputer seperti kalian. Setelah mengenali data, mengenali gambarnya, maka komputer juga akan bisa membaca mana yang kucing, mana yang anjing. Di nomor berapakah yang kucing? Di nomor berapa sajakah yang anjing? Sama halnya komputer mengenali, seperti kalian mengenali gambar kucing dan anjing. Mungkin ada yang lebih mirip lagi antara kucing dan anjing. Nah, ketika data di komputer tersebut sudah jelas perintahnya apa, maka komputer juga akan lebih mudah mengenali. Seperti halnya kalian ketika gambarnya jelas, tidak samar, terus warnanya seperti itu, maka kalian juga akan mudah mengenali. Tapi kalau gambarnya sudah